Halo teman-teman, salam kenal aku Fikri. Balik lagi di video kali ini, kita akan sharing-sharing lagi nih seputar beasiswa pastinya. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing sama teman-teman, yaitu terkait tips dan juga trik dalam seleksi tahap bakat skolastik, yaitu tes tulisnya ya teman-teman. Jadi salah satu tes atau tahap yang perlu kita lewati dalam seleksi beasiswa, salah satunya adalah di tahap bakat skolastik ini atau tes tulisnya. Nah, lalu apa aja sih yang mungkin bisa kita lakukan atau kita persiapkan untuk kemudian kita menghadapi tes bakat skolastik ini? Nah, pastinya yang pertama, teman-teman harus perbanyak latihan mengerjakan tes bakat skolastik ini. Nah, kalau misalkan nih kalian tanya, terus kita dapatnya latihan dari mana, Kak? Kita nyari contoh-contoh soalnya dari mana, Kak? Teman-teman, sekarang ini udah banyak banget website yang mana di situ tuh udah nge-share berbagai soal terkait tes bakat skolastik ini. Jadi teman-teman gak ada alasan lagi ya buat kayak bingung Kak nyarinya di mana, terus alasan yang males Kak nyarinya sulit. Nah, jangan, gak ada lagi ya teman-teman. Karena memang di sini sekarang itu udah banyak banget gitu ya disediain website-website gitu yang mana di situ menyediakan tes-tes latihan soal bakat skolastik ini. Nah, terus teman-teman mungkin juga bisa berkunjung ke beberapa akun-akun YouTube yang mana di situ tuh ngebahas terkait latihan tes bakat skolastik ini. Jadi di situ teman-teman bisa mulai belajar. Ternyata gini ya, tes-tes yang mungkin nanti akan keluar. Nah, teman-teman pasti akan bisa melihatnya dari berbagai akun YouTube ataupun dari berbagai web itu. Nah, jadi udah nggak ada alasan lagi ya buat males-malesan untuk belajar tes bakat skolastiknya ini. Nah, kalau aku dulu itu juga sama teman-teman. Jadi, aku dulu itu langsung ngecek dari beberapa website yang mana di situ memang menyediakan contoh-contoh dari tes bakat skolastik. Terus juga dari beberapa akun YouTube yang mana di situ juga langsung ngebahas nih bagaimana penyelesaian dari soal tersebut, lalu gimana sih soal ini tuh maksudnya kayak gimana, itu malah langsung dibahas secara gamblang juga. Jadi teman-teman bisa juga berkunjung ke beberapa akun YouTube untuk kemudian bisa lihat-lihat gitu ya kayak gimana aja sih contoh dari soal bakat skolastik ini. Nah, teman-teman bisa langsung search gitu ya. Kayak misalkan pembahasan tes bakat skolastik beasiswa LPDP atau beasiswa BIB gitu. Bisa banget teman-teman, nanti pasti akan muncul banyak banget gitu. Nah, terus untuk tips yang selanjutnya, teman-teman juga selain belajar terkait bagaimana sih pengerjaan soalnya atau bagaimana sih soal-soalnya dari tes bakat skolastik ini, teman-teman juga harus mulai belajar terkait manajemen waktunya dalam pengerjaan soal. Jadi, bagaimana kemudian kita ini mengukur waktu kita dalam mengerjakan soalnya. Karena teman-teman, soal di bakat skolastik ini atau soal di tes bakat skolastik ini tuh sebenarnya kan banyak banget. Namun waktunya itu terbatas, tidak dengan sesuai keinginannya kita, tapi memang kan sudah ada timeline waktunya. Jadi misalkan nih di soal bagian ini gitu ya, bagian di soal bahasa Inggris atau mungkin di bagian yang mana itu tuh waktunya dengan kurun waktu dikasihnya itu 30 menit. Itu mungkin dengan berapa banyak soal gitu. Nah, mungkin nanti di bagian sini juga akan beda lagi. Mungkin bisa lebih banyak atau mungkin bisa lebih sedikit. Nah, jadi teman-teman harus bisa mulai belajar juga terkait pengukuran kurun waktu dalam pengerjaan tesnya ini. Nah, lalu setelah kita udah tahu nih dari contoh-contoh soalnya, kemudian sudah belajar terkait bagaimana sih kita mengerjakannya dalam kurun waktu berapa, lalu apa yang perlu kita lakukan kembali. Nah, pastinya teman-teman jangan lupa untuk ingat waktu juga. Jadi kalau kita udah bener-bener bisa belajar ngukur gitu ya dari waktu berapa sih kita mengerjakan soal tersebut, teman-teman jangan lupa untuk mengukur waktu dalam pengerjaannya agar teman-teman bisa mengerjakannya tuh tetap secara efektif. Karena kadang kalau misalkan kita sudah terpaku dengan beberapa soal, kemudian kita tuh kadang juga lupa dengan waktu, padahal masih banyak juga soal yang mana di situ tuh belum kita kerjakan. Padahal di situ waktunya udah mau habis, tapi ternyata masih banyak juga nih soal yang belum kita kerjakan. Nah, makanya itu terkait kurun waktu ataupun jangka waktu dan juga kita harus benar-benar fokus dengan waktu itu sangat penting. Jangan sampai teman-teman banyak soal yang belum dikerjakan hanya karena
terfokus dengan beberapa soal saja. Jadi benar-benar semua soal tuh harus di timeline. Aku mengerjakan ini dengan kurun waktu sekian. Aku mengerjakan ini dengan kurun waktu sekian. Nah, itu benar-benar harus bisa diprediksi. Karena kadang hasil dari penilaian tiap soal itu juga beda teman-teman. Takutnya kalau misalkan beberapa soal yang ternyata nggak dikerjain ini, namun ternyata nilainya itu jauh lebih besar daripada soal beberapa yang kita kerjakan di awal tadi. Nah, makanya terkait waktu ini juga sangat penting. Lalu yang terakhir adalah internet atau jaringan harus benar-benar disiapkan dan jangan sampai ada kata lemot atau gangguan sinyal, gangguan internet. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman. Karena yang namanya kita udah tes, kita udah masuk, itu nggak bakal bisa ngulangi dari awal teman-teman. Karena kan semua ya, namanya kalau udah tes tuh pasti kita bareng-bareng semua gitu. Misalkan beasiswa LPDP tuh ya se-Indonesia gitu kan, kita tes bareng-bareng. Nah, jadi tuh nggak ada pengulangan, mulai ngerjain dari awal tuh nggak ada. Takutnya malah nanti jawaban yang awalnya tuh nggak terdeteksi karena kita terputus jaringannya kayak gitu. Makanya di sini terkait internet, jaringan itu benar-benar juga harus diperhatikan agar ini juga mempermudah juga teman-teman dalam pengerjaannya. Kalau misalkan teman-teman khawatir dengan jaringan yang ternyata agak terkendala, nanti teman-teman kan takutnya juga nggak fokus nih sama beberapa soal yang kita hadapi atau yang akan kita kerjakan. Nah, jadi teman-teman, untuk belajar, teman-teman bisa dengan berkunjung ke beberapa website atau akun-akun YouTube. Sekarang udah banyak banget yang nyediain beberapa contoh soal tes bakat skolastik ini. Oke. Lalu jangan lupa untuk belajar juga terkait kurun waktu pengerjaan dan jangan lupa ingat waktunya. Terus yang terakhir jangan lupa untuk menyiapkan internetnya atau jaringannya sebaik mungkin. Dan jangan lupa teman-teman dalam pengerjaannya itu juga harus teliti. Jangan menganggap mungkin beberapa soal ini kelihatannya mudah, lalu nanti kita ngerjainnya cuman kayak beberapa detik aja. Jangan ya teman-teman, semuanya itu tetap ada nilainya, semuanya itu tetap ada harganya. Nah, makanya teman-teman dalam pengerjaannya pun juga harus benar-benar teliti. Baik itu soal yang mungkin kita menganggapnya mudah, juga tetap harus kita kerjakan secara teliti. Apalagi kalau di situ tuh pengerjaan soalnya terkait penalaran atau mungkin tentang kepribadian kita, itu benar-benar juga harus dibaca dengan saksama dari soalnya. Jangan sampai kalau misalkan kita terkecoh ternyata dengan soalnya, lalu kemudian kita menjawabnya tidak sesuai nih dengan soal yang telah diberikan. Antara soal dan juga jawaban yang kita berikan itu ternyata tidak sesuai. Nah, makanya itu benar-benar harus teliti. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman selalu ingat waktu. Biar apa? Biar soalnya bisa tetap terjawab secara maksimal. Oke, semangat teman-teman. Semoga teman-teman bisa meraih beasiswa impiannya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya seputar beasiswa, boleh banget bisa DM aku di Instagram ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan see you di video selanjutnya.